Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 dari saraf flavonoid terpenilasi 1, yang mana di sini kami beranggotakan 4 orang, ya ada Nabila Zahra, Erma Johar, Zulia Nur Rahma, dan Wisliana. Baiklah, kami akan mulai dari permasalahan yang pertama. Kursornya hilang. Ya, Baiklah, ini permasalahan Nabila Zahra. Kepada Nabila kami persilakan. baiklah. Di sini yang pertama adalah permasalahan saya, Nabila Zahra, di mana permasalahannya adalah pada senyawa flavonoid bisa dikatakan tidak tahan terhadap panas dan senyawa ini juga mudah mengalami oksidasi pada saat suhu yang tinggi. Akan tetapi pada proses isolasi dilakukan proses penguapan yang merusak dari struktur flavonoid itu sendiri. Nah, lalu bagaimana cara kita menstabilkan agar senyawa flavonoid ini stabil dan tahan terhadap pemanasan pada proses isolasi? Baiklah, kepada teman-teman, saya ingin menjawab permasalahan dari saya. Baiklah, Nabila, saya ingin mencoba menjawab. Nah, jadi menurut saya itu dengan menggunakan pelarut, misalnya kita menggunakan etanol. Nah, etanol ini mempunyai toksisitas yang rendah, nah sehingga lebih efisien untuk digunakan dibandingkan dengan pelarut yang lain. Jadi begitu. Baiklah, terima kasih kepada saudari Wisliana telah menjawab permasalahan saya. Tetapi di sini jawaban dari Wisliana ini kurang lengkap atau kurang menjawab dari permasalahan saya, yang mana permasalahan saya ini bagaimana cara kita menstabilkan agar sel flavonoid ini stabil. Jadi, apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan dari permasalahan saya? Erma ingin mencoba, Nabila. Iya, Irma. Ya, jadi benar yang dikatakan oleh Wis, namun saya sedikit menambahkan bahwa memang etanol dapat mengikat senyawa flavonoid yang terdapat dalam sampel sehingga dapat mencegah kerusakan dari komponen flavonoid yang tidak tahan panas. Nah, itu tuh biasanya peneliti itu memilih metode tanpa melakukan pemanasan atau penguapan untuk menghindari atau mengisolasi flavonoid karena takut komponen itu akan rusak. Namun jika harus dilakukan penguapan, diusahakan pada suhu yang rendah, biasanya itu 40, 60, dan juga tidak lupa dengan penambahan pelarut etanol. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Wisliana dan saudari Erma Johar yang telah mencoba menjawab permasalahan saya. Baiklah, di sini saya dapat menyimpulkan yang mana bisa dengan menggunakan etanol. Nah, etanol ini kan memiliki toksinitas yang rendah sehingga lebih efisien untuk digunakan dibandingkan pelarut yang lain. Nah, etanol juga dapat mengikat senyawa flavonoid yang terdapat dalam sampel yang mana sehingga dapat mencegah kerusakan dari komponen flavonoid yang tidak tahan panas. Dan juga biasanya peneliti ini kan memilih metode tanpa pemanasan atau penguapan untuk mengisolasi flavonoid karena takut komponennya itu akan rusak. Namun jika harus dilakukan penguapan, harus diusahakan pada suhu yang rendah, yaitu pada suhu 40 sampai 60 derajat Celcius, dan tidak lupa dengan penambahan pelarut etanol. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Nabila atas permasalahannya, sungguh-sungguh sangat bagus. Kita lanjutkan pada permasalahan berikutnya, yaitu permasalahan dari Erma Johar, di mana plafon yang mengandung gugus metoksil hidroks pada posisi 5 bila dipanaskan dengan asam iodida akan mengalami demetilisasi yang diikuti dengan penataan ulang. Nah, mengapa ketika dipanaskan dengan asam iodida akan mengalami demetilisasi dan diikuti oleh penataan ulang? Pada teman-teman yang ingin menjawab, Erma persilakan. Baiklah, di sini Erma Johar, saya ingin menjawab permasalahan dari Erma yang mana menurut saya itu karena sebagai akibat terbuka jenis plafon dan resiklisasi. Nah, proses ini disebut juga penataan ulang Wesley-Moser. Selanjutnya bila cincin B dari plafon itu mengandung gugus metoksi atau hidroksil,
pada posisi 2, maka penataan ulang W dengan M itu dari senyawa plafon ini akan menghasilkan suatu plafon di mana cincin B dari plafon itu semula akan berubah menjadi cincin A pada plafon yang baru. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada Erma. Baik, terima kasih. Namun di sini saya ingin teman-teman mungkin bisa ditambahkan agar lebih mengena, karena di sini jawaban Nabila kurang mengena. Adakah teman-teman yang ingin menambahkan? Erma, persilahkan. Saya Zulia ingin menambahkan jawaban dari saudari Nabila. Ya, Zulia, Jadi persilahkan. di sini saya akan sedikit menambahkan bahwa reaksi lainnya dari flavon ini juga berkaitan dengan sifat aromatik dari cincin A dan B atau yang berhubungan dengan substituen pada cincin tersebut. Nah, sifat aromatik dari cincin A dan B akan jelas terlihat pada senyawa-senyawa flavon yang mengandung gugus-gugus hidroksil yang berlaku sebagai fenol terhadap reaksi substitusi elektrofilik. Bila cincin A dan B mengandung gugus hidroksil, maka substitusi pertama-tama akan terjadi pada cincin ini. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Erma. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menjawab dan menambahkan, memang benar sekali. Jadi memang karena ini adanya akibat sebagai terbuka cincin plafon yang direklisisasi, yang mana proses ini disebut penataan ulang. Nah, apabila cincin B pada plafon ini mengandung metoksil hidroksi pada posisi 2, maka penataan ini akan terjadi. Nah, yang mana akan menghasilkan atau plafon, dan juga memang di sini ada reaksi-reaksi lain yang menyebabkan itu, yaitu sifat aromatik dari cincin A yang B ini berhubungan secara substituen pada cincin tersebut, sehingga sifat dari aromatik ini akan terlihat jelas senyawa-senyawa plafon yang mengandung gugus hidroksil. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut pada permasalahan berikutnya, yaitu permasalahan Zulia Nurrahma. Pada Zulia, persilahkan. Baiklah, permasalahan selanjutnya itu permasalahan dari saya, di mana permasalahannya pada blog saya itu dituliskan bahwa senyawa 3-penylflavon yang lain itu dengan pola oksigenasi pada C2 aksen, C4 aksen, dan C5 aksen memiliki tingkat oksidasi tertinggi. Nah, mengapa senyawa 3-penylflavon memiliki tingkat oksidasi tertinggi di antara kelompok penylflavon yang lainnya? Kepada teman-teman yang ingin membantu menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Erma ingin mencoba menjawab. Jadi memang menurut Erma, alasan mengapa senyawa kelompok C2, C4, dan C5 ini memiliki tingkat oksidasi tertinggi dikarenakan pada senyawa 3-penylflavon jenis ini memiliki pola oksigenasi pada C2, C4, dan C5, di mana diketahui senyawa flavon ini terpenilasi pada C6 atau C8 yang ditemukan memiliki pola monooksigenasi pada C4 dan oksigenasi pada C berapa lagi ya? Ada C3, ada C4, ada C2 atau C3, sehingga terjadi pembentukan cincin kromen pada senyawa ini. Seperti itu. Itu saja yang saya ketahui. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk jawaban dari saudari Emma. Namun di sini saya kurang setuju dengan jawaban dari saudari Erma karena belum menjelaskan secara lengkap mengenai alasan dari 3-penylflavon ini memiliki tingkat oksidasi tertinggi. Nah, kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Baik, saya Zulia. Jadi benar yang dikatakan saudari Erma tadi. Nah, tapi di sini saya ingin menambahkan. Jadi menurut saya itu hubungannya yaitu terletak pada interaksi antara molekul oksigen dan semua zat yang berbeda pada jenis senyawa 3-penylflavon tersebut. Nah, yang mana
pada senyawa tersebut itu terjadi pelepasan oleh sebuah molekul, atom, atau ionnya cepat sehingga pada senyawa kelompok C2, C4, dan C5 itu mempunyai oksidasi tertinggi. Nah, sehingga pada prenilasi pada C3 inilah yang memberikan banyak modifikasi struktur senyawa flavonoid. Nah, untuk keberagaman struktur dari senyawa hasil modifikasi ini juga tergantung pada oksigenasi pada cincin B. Nah, senyawa flavonoid ini juga dengan pola oksigenasi 2, 4, dan 5, sehingga menghasilkan modifikasi struktur yang lebih banyak. Saya kembalikan kepada Zulia. Baiklah, terima kasih untuk jawaban dari Saudari Erma dan Saudari Wisliana. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa alasan dari senyawa kelompok C2, C4, dan C5 ini memiliki tingkat oksidasi tertinggi itu dikarenakan pada senyawa 3 prenyl flavon jenis ini tuh memiliki pola oksigenasi pada C2, C4, dan C5, di mana diketahui senyawa flavon terprenilasi pada C6 atau C8 yang ditemukan memiliki pola monooksigenasi yang memiliki hubungan pada interaksi antara molekul oksigen dan semua zat yang berbeda pada jenis senyawa 3 prenyl flavon tersebut. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Julia atas permasalahannya. Kita lanjut pada permasalahan berikutnya, yaitu pada permasalahan Wisliana. Kepada Wisliana, Erma persilahkan. Nah, jadi langsung saja ke permasalahan selanjutnya. Permasalahan saya yakni dikatakan di blog saya bahwa penambahan gugus prenil hidrofobik ini dapat memfasilitasi perlekatan pada membran sel. Nah, prenilasi dapat meningkatkan aktivitas potensial flavonoid aslinya. Nah, mengapa prenilasi ini dapat meningkatkan aktivitas potensial flavonoid aslinya? Jadi kepada teman-teman, adakah yang ingin membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan ini? Baiklah, saya Zulia ingin mencoba menjawab permasalahan dari Yus. Nah, jadi di sini menurut saya alasan dari prenilasi itu dapat meningkatkan aktivitas potensial flavonoid aslinya dikarenakan flavonoid terprenilasi atau prenyl flavonoid ini kita ketahui merupakan subkelas flavonoid yang penahan gugus prenyl hidrofobik memfasilitasi pelekatan pada membran sel. Baiklah, itu saja. Saya kembalikan kepada Wis. Nah, jadi terima kasih sebelumnya atas jawaban dari Saudari Zulia. Namun di sini Zulia tidak menjelaskan mengenai gugus prenilnya, sehingga nanti dia bisa memfasilitasi perlekatan pada membran sel. Nah, jadi kepada teman-teman, adakah yang ingin membantu melengkapi jawaban dari Zulia? Saya, Wisliana Nabila Zahra, ingin mencoba menambahkan dari permasalahan Wisliana tadi bahwa di sini flavonoid terprenilasi atau prenyl flavonoid itu kan subkelas flavonoid. Nah, gugus prenyl dibangun dari blok penyusun 5 karbon yang dikenal sebagai isoprena. Nah, prenilasi melibatkan perlekatan dua jenis isoprenoid secara kimiawi. Nah, mereka memiliki gugus prenil yang melekat pada tulang punggung flavonoidnya. Nah, biasanya diasumsikan bahwa penambahan gugus prenil hidrofobik itu memfasilitasi perlekatan pada membran sel. Nah, sehingga prenilasi di sini dapat meningkatkan aktivitas potensial flavonoid aslinya. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Wisliana. Baik, terima kasih jawabannya atas Nabila dan Zulia. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya flavonoid terprenilisasi ini atau disebut juga dengan prenyl flavonoid ini dari flavonoid. Nah, biasanya gugus prenyl itu dibangun dari blok penyusun 5 karbon yang dikenal dengan isoprena. Nah,
Renilasi ini biasanya itu melibatkan pelekatan dua jenis isopren. Liana. Oke, mungkin Wisliananya terkendala jaringan, tapi tadi permasalahan Wisliana telah dijawab oleh teman-teman. Baiklah, dikarenakan kita telah menjawab semua permasalahan, saya dapat mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.